Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfia Rahmania. Di sini saya ingin mempresentasikan pelacakan pada Prambanan. Apa itu pelacakan pada Prambanan? Pelacakan pada Prambanan atau browser tracking adalah proses di mana situs web, layanan online, atau pihak ketiga mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas pengguna saat mereka menjelajahi internet. Pelacakan ini bertujuan untuk memahami perilaku pengguna, menampilkan iklan yang relevan, atau meningkatkan pengalaman pengguna. Contoh pelacakan pada Prambanan. Yang pertama, iklan yang mengikuti pengguna. Jika Anda mencari produk di toko online, misalnya sepatu, lalu berpindah ke media sosial atau situs berita, Anda mungkin melihat iklan tentang sepatu yang sama. Ini terjadi karena pelacakan lintas situs atau cross-site tracking melalui cookies pihak ketiga. Nah, yang kedua, rekomendasi konten di YouTube atau Netflix. YouTube dan Netflix melacak riwayat tontonan Anda untuk merekomendasikan video atau film yang sesuai dengan minat Anda. Yang ketiga, Google Search menyesuaikan hasil pencarian. Jika Anda sering mencari topik tertentu, Google akan menampilkan hasil pencarian yang lebih relevan dengan preferensi Anda berdasarkan riwayat pencarian dan klik sebelumnya. Yang keempat, pelacakan lokasi di aplikasi dan situs web. Google Maps atau aplikasi belanja online dapat melacak lokasi Anda untuk memberikan rekomendasi restoran terdekat atau menampilkan harga dalam mata uang lokal. Jenis pelacakan pada Prambanan. 1. Cookie tracking. 2. Fingerprinting. 3. Tracking pixels. 4. Season tracking. 5. Location tracking. Tujuan pelacakan pada Prambanan. Yang pertama, personalisasi konten dan pengalaman pengguna. Menyesuaikan rekomendasi konten seperti video di YouTube atau berita di Google News, menyimpan preferensi pengguna seperti bahasa atau tema tampilan pada situs web. Yang kedua, iklan yang ditargetkan. Menampilkan iklan yang relevan berdasarkan riwayat pencarian, lokasi, atau minat pengguna. Mengukur efektivitas iklan dengan melihat apakah pengguna berinteraksi dengan iklan yang ditampilkan. Dampak positif pelacakan pada Prambanan. 1. Personalisasi pengalaman pengguna. Situs web dapat menyesuaikan konten berdasarkan preferensi pengguna, seperti rekomendasi video di YouTube atau daftar putar di Spotify. E-commerce menampilkan produk yang relevan berdasarkan riwayat pencarian atau pembelian sebelumnya. 2. Iklan yang lebih relevan. Pengguna akan melihat iklan yang lebih sesuai dengan minat mereka daripada iklan acak yang tidak relevan. Pengiklan dapat mengoptimalkan kampanye mereka sehingga iklan yang ditampilkan lebih bermanfaat bagi target audiens. Kasus pelacakan pada Prambanan. 1. Kasus Amazon dan rekaman data pengguna tahun 2020. Amazon dikritik karena asisten suara Alexa mengumpulkan data pengguna, termasuk rekaman suara, yang kemudian digunakan untuk meningkatkan teknologi kecerdasan buatan mereka. Meskipun Amazon mengklaim data ini digunakan untuk meningkatkan layanan, banyak pengguna merasa privasi mereka terganggu. Kedua, Google didenda karena pelacakan iklan tanpa persetujuan tahun 2021. Google didenda Euro 220 juta oleh Prancis
karena menyalahgunakan data pengguna untuk mendominasi pasar perikanan online. Kasus ini menunjukkan bagaimana perusahaan besar bisa menggunakan pelacakan untuk mengontrol industri iklan digital. Ketiga, skandal Cambridge Analytica tahun 2018. Facebook diketahui membiarkan pihak ketiga, Cambridge Analytica, mengakses data jutaan pengguna tanpa izin mereka. Data ini digunakan untuk menargetkan iklan politik dalam pemilu, termasuk Pilpres 2016 dan referendum Brexit. Kasus ini memicu perdebatan global tentang privasi data dan regulasi pelacakan online. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.